Di dalam Tuhan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Kita hari ini kembali bertemu dalam pertemuan ibadah online kita di Minggu 25 Juli. Saya percaya ini adalah bulan terakhir di bulan Juli, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan lebih lagi dalam ibadah kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada pagi hari yang indah ini. Kau sudah boleh kumpulkan kami kembali Tuhan, bertemu dalam pertemuan virtual kami Tuhan. Kami yakin percaya walaupun kami bertemu dalam pertemuan virtual ini, kami percaya kuasa yang sama Tuhan curahkan bagi kami. Engkau hadir di dalam setiap keberadaan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merendahkan diri kami, mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih, beracaralah dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan yang mengurapi setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan, para pelayan jemaat Tuhan juga yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, senantiasa mengurapi kami semua. Kami rindu Engkau beracara dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang akan dibacakan oleh Ibu Jenny, dan akan dilanjutkan pembacaan arti Pentakosta ketiga oleh Saudara Andreas. Saya persilakan yang bertugas. Shalom. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita perkatakan Mazmur 91 dengan penuh kepercayaan penuh. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pak, Ibu, Saudara, bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Alkitab. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of the Pentecost. Saya persilakan. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11.
Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua di sini memiliki antusias yang sama untuk memuji nama Tuhan. Coba boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang rindu untuk memuji Tuhan. Haleluya, kita akan sama-sama memuji Tuhan kita yang ajaib pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Katakan, Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Sama-sama katakan Dia Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Allah dicinta, dan Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada dicinta, dan Yesus ajaib. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Allah kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang kita sembah. Haleluya. Oh Yesus, Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib.
katakan kau beriba kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rajaku. Yesus ku ajaib bagiku. Kau beriba kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rajaku. Yesus ku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Mari katakan, ada mujizat, buat Yesus aja. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan lewat penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap umat-umat Tuhan yang berharap kepada Engkau Tuhan, tidak akan pernah Kau tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan iman percaya katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang tak berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
itu, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan. Haleluya, oh ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia dengan segenap hati. Oh ya Tuhan, yang kami muliakan, kami tinggikan Yesus Tuhan. Engkau ajaib, ya Kau Tuhan yang ajaib, Kau Bapa yang mulia, Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Ini waktunya kami boleh menyembah Kau ya Tuhan. Bersama-sama di dalam hadirat Tuhan kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Engkau ajaib. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Apakah gagal bagi kami? Pertolongan ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya janji-Mu ya Tuhan, terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali katakan ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
di dalam kekuatan ku percaya. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan segenap hati kita akan pujian ini. Sungguh kita percaya bahwa janji Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi kita katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya, kami percaya ya Tuhan, di dalam berserah kepadamu, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran Tuhan. Agar firman yang kami dengar, firman yang menguatkan, firman yang mengajar kami, yang membuat kami boleh semakin lebih lagi mengharapkan, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pak Handanu Seto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Handanu Seto. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur akan kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang pimpin kami sampai pada saat ini. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk kami semua Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini adalah waktu bagi kami ya Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan terjadi
dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa pada saat itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghadapi apa yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Allah yang menyatakan kebenaran-Mu di dalam hati kami Tuhan. Sehingga ketika kami menerima kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu itu seperti benih yang tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabar saudara hari ini? Amin, puji Tuhan ya. Satu kesempatan yang luar biasa, saya bisa diberi kesempatan kembali untuk berbicara khotbah di tempat Bapak Ibu ya. Saya ingat terakhir itu di Ujung Menteng itu kurang lebih Februari tahun 2020 ya saudara ya. Sore kalau nggak salah tuh waktu itu ya, ibadah sore. Di tahun lalu 2020 sore ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa yang sekarang setelah setahun kembali saya berbicara kepada saudara tempat ini. Saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan ya yang mungkin judulnya cukup provokatif ya saudara ya. Tapi ini satu kebenaran bagaimana cara kita untuk menghadapi pandemik COVID ya saudara ya. Atau apapun yang kita alami pada saat ini. Bagaimana caranya kita menghadapi ya atau mengalahkan gitu ya COVID ya saudara ya, atau penyakit atau apapun yang kita sedang alami pada saat ini. Nah saudara, mari kita lihat firman Tuhan Lagi. dalam Filipi 4. Coba kita lihat Filipi 4. Saya tidak ada presentasi PowerPoint ya, tapi kita lihat saja firman Tuhan ya. Dari Filipi 4 ayat 6 sampai 8 ya Bapak Ibu ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara ya. Nah, saudara, kita Tadi firman Tuhan berkata, topik saya hari ini adalah cara menghadapi COVID. Nah, saudara, gini saudara, pada saat ini ya mungkin kita sedang menghadapi satu pandemik yang tingkat infeksi COVID itu tinggi ya saudara. Nah, pada saat ini ya, sedang tinggi. Ya, saya juga mendengar gembala dari Bapak Ibu Saudara ya Pak Bagio. Saya ingat kalau ingat Pak Bagio, saya ingat dulu waktu saya ngalamin, nanti saya cerita deh Saudara ya. Saya ngalamin hal yang luar biasa itu Saudara ya, itu pada awal-awal pandemik ya. Nanti saya cerita ya Saudara ya. Ya saya tahu Saudara ya bagaimana Pak Bagio waktu itu begitu perhatian ya kepada saya ya Saudara ya, pada waktu itu, dan saya merasa dikuatkan gitu ya, diteguhkan ya pada waktu itu, saudara ya. Kalau kita lihat kondisi pada saat ini, bagaimana tingkat COVID itu lagi naik begitu, saudara ya. Itu bahkan ada yang bilang begini, bisa jadi itu kita sampai mengalami hal yang fatal, itu bukan karena sakitnya, gitu dibilang gitu ya. Banyak dokter atau orang-orang yang bilang begitu, bukan karena sakitnya, sakit COVID-19 itu. Tapi karena apa? Karena pikiran, ya saudara ya. Pikirannya itu begitu galau ya, begitu khawatir begitu ya saudara. Jadi karena pikiran begitu ya saudara, sehingga akhirnya menjadi fatal begitu saudara. Nah saudara, di sini firman Tuhan mengatakan ada 3 langkah ya. Jadi saya 3 tahap gitu ya saudara. 3 tahap begitu ya untuk kita menghadapi
sakit penyakit atau COVID pada saat ini. Ya, saudara ya. Dan bahkan dikatakan begini, kita harus bangkitkan imun dan iman kita, katanya begitu ya, saudara ya. Jadi jangan pikir yang macam-macam lah, segala macam. Sebenarnya bagaimana sih firman Tuhan mengatakan hal ini, ya, tentang hal ini? Coba kita lihat yang pertama. Tahap yang pertama adalah ayat 6 dikatakan. Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, jadi yang pertama, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, jangan khawatir. Dengan apa? Dengan cara kita berdoa. Berdoa dengan ucapan syukur. Naikkan doa-doa kita. Saudara, di saat-saat ini ya itu banyak sekali doa-doa corporate yang dinaikkan, ya. Bahkan di tempat kita saja itu ada doa rayon, ya. Doa rayon, ya. Doa rayon, ya, Bapak Ibu, ya. Doa rayon itu ada tiap sore, ya, saudara ya. Kemudian ada doa menara doa pusat, ya, saudara ya. Kemudian di cabang kita sendiri ada rumah doa, ya, saudara ya. Banyak doa-doa yang dinaikkan, ya, saudara. Sekitar 3 bulanan terakhir ini, ya, saudara, kalau nggak salah ya. Di tempat kami itu di akhir itu biasanya kita berdoa. Kita berdoa, terutama di akhir-akhir ini. Kita berdoa untuk yang sakit, yang mengalami masalah, problem, begitu ya. Karena kita juga pakai Zoom juga kayak gini ya, saudara. Bapak Ibu ya, kita pakai Zoom sejak tahun lalu ya, sudah pakai Zoom ya. Jadi, tapi baru terakhir-terakhir ini, saudara, kita berdoa. Siapa yang mau didoakan? Dan ada beberapa dari jemaat kami, ya 10 orang ya kalau salah ya, itu sudah pernah kena COVID ya, saudara. Kemudian kita doakan. Kita doakan tiap minggu. Jadi tiap minggu itu kita tanya update-nya sampai bagaimana nih sekarang nih. Udah sampai mana gitu ya. Terus kita doain lagi. Jadi kita doakan terus sampai sembuh. Gitu ya. Jadi kita berdoa terus sampai sembuh. Di rumah doa, di doa minggu ya saudara ya. Terus didoakan terus sampai sembuh saudara. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan saudara ya. 100% sembuh semua. Saudara. Jadi yang COVID itu semuanya sembuh. Saudara. Sembuh. Saudara. Nah saudara, di sini jelas dikatakan saudara. Kalau sudah ikut kemarin doa rayon ya, Pak Dio katakan pentingnya doa corporate, begitu saudara ya, doa bersama-sama, gitu saudara ya. Dan saudara dalam doa bersama-sama itu kita berdoa sama-sama, bukan cuma saya yang ngomong, tapi semuanya berdoa, semua jemaat berdoa, tumpak tangan, ya, saudara ya. Dan itu besar kuasanya, saudara ya. Nah dikatakan gini, janganlah hendak kamu khawatir. Kenapa itu perlu? Nah ini kenapa itu harus kita lakukan? Kenapa itu perlu dengan doa dan permohonan? Dengan ucapan syukur ini, kenapa nih? Firman Tuhan mengatakan begini, yang pertama ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa efeknya? Ayat 6 ini, saudara. Efeknya di ayat ke-7, dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera ini akan, kenapa kita harus lakukan yang ayat 6? Karena ayat 7 itu akan menjadi akibatnya. Yaitu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terus saya pernah ngalamin, ini tadi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi waktu awal-awal pandemik, ya, awal pandemik itu kira-kira saya ingat tuh seminggu sesudah Pak Jokowi itu menyampaikan kepada kita bahwa COVID itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, seminggu setelah itu, saudara ya, seminggu setelah itu tiba-tiba saya mengalami sakit yang belum pernah saya alami sebelumnya. Misalnya badan semua sakit ya. Pada waktu itu saya nggak tahu apa ini COVID apa enggak gitu ya, saudara. Tidak jelas kan waktu itu awal-awal, tes-tes juga terbatas begitu, saudara ya, pada waktu itu.
Nah, saudara, badan panas ya saudara. Tapi kadang dingin, kadang panas lagi. Begitu saudara. Kemudian sakit semua badan. Kemudian nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Nggak bisa makan, setiap makanan tuh nggak ada rasanya ya saudara. Kemudian pernah saat waktu ya suka oh iya ini juga sakit perut ya, diare gitu segala macem gitu ya. Kemudian juga sesak nafas itu yang ngeri itu. Saya pernah ngalamin waktu itu sesak nafas, sudah tiba-tiba begitu saya tarik nafas sakit sekali di sini ya sudah ya. Sakit, kemudian saya nggak kuat, terus tiduran nyamping begitu sambil napasnya gitu ya saudara. Jadi tersengal-sengal gitu ya saudara. Nah saudara, pokoknya itu saya nggak tahu gitu ya. Kemudian akhirnya nggak tahan, kemudian diperiksa ke puskesmas, dicek cuma dibilang ini cek darah ya, maksudnya cek darah ya, cuma dibilang nih COVID gitu, COVID bukan tipes waktu itu ya, karena waktu itu tracing itu kurang nggak kayak sekarang begitu ya, tracing COVID-nya pada waktu itu ya. Jadi dikasih obat, tapi saya heran tuh obatnya tuh banyak sekali, belum pernah saya makan obat sebanyak itu ya. Suruh pulang, suruh isoman ya, isolasi mandiri di rumah ya, di rumah aja. Nah di rumah sudah bukannya membaik, sudah makin parah sudah. Waduh, saya udah nggak sadar waktu itu, udah kayak orang mau mati deh begitu ya sudah. Udah nggak sadar waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain ya, di rumah aja, di tempat tidur aja nggak sadar. Sampai istri saya bilang katanya saya suka ngigo gitu sudah ya. Gitu ya, terus sampai waduh, berat badan saya turun 10 kilo ya Bapak Ibu waktu itu. Ya sudah. Ini juga masih dalam ini nih, dalam pemulihan nih sudah ya, baru naik 5 kilo ya sudah. Jadi dulu kalau tahun lalu mungkin pipi saya agak cembung gitu ya, sekarang udah agak tirus ya sudah ya. Jadi sedang pemulihan begitu ya sudah ya. Nah saudara, pada saat itu, dalam saat-saat yang seperti itu, saya udah nggak tahu ngapain lagi, dan saya sering nggak sadarnya begitu ya sudah ya. Pada waktu itu kondisi seperti itu satu malam ya, tapi itu tadi ya sudah. Nah nih, satu malam istri saya itu malam-malam tiba-tiba dia melihat satu penglihatan, kelihatan seperti awan begitu, awan bergulung, kira-kira 2 kali 1 meter lah besarnya begitu ya. Awan itu bergulung-gulung di bagian atas, di atap gitu ya. Nah istri saya waktu melihat itu nggak ada rasa takut sih, kayak takut melihat setan gitu, nggak gitu juga ya saudara. Tapi ada pertanyaan dalam hatinya, bertanya-tanya begitu dalam hatinya. Apa jangan-jangan suami saya udah mau dipanggil Tuhan gitu ya saudara ya. Jadi apa suami saya udah waktunya nih dipanggil Tuhan begitu saudara ya. Nah kemudian pada waktu itu istri saya kemudian berdoa, Tuhan, pokoknya berdoa pada waktu itu, Tuhan tolong saya masih butuh suami saya begitu ya saudara ya, supaya jangan Tuhan ambil dulu sekarang gitu. Waktu itu sempat saya dicolek begitu ya, kemudian saya sempat kan madep ke sana ya, kemudian saya ngelihat ke sana, istri saya begitu ngelihat muka saya itu matanya cekung begitu, saya udah kayak tengkorak katanya sudah. Waduh, ini tanda-tanda dipanggil Tuhan gitu ya sudah ya. Pada waktu itu kemudian istri saya berdoa waktu itu, waduh nggak tahu deh berapa lama dia berdoa tuh malam itu ya. Malam itu jam-jam kali dia berdoa gitu, berdoa sambil ngelihat itu penglihatan itu penglihatan terbuka sudah ya. Jadi istri saya apa ini halusinasi gitu kan, terus tutup mata sebentar, terus buka lagi, ngelihat penglihatan itu masih ada. Oh, berarti Tuhan mau bicara di sesuatu. Sudah, dan berdoa sepanjang malam itu istri saya berdoa. Besok paginya ya Bapak Ibu Saudara ya, besok paginya ya saya yang udah biasanya mau makan itu udah nggak bisa makan, pahit semua rasanya, udah nggak ada rasanya. Itu pagi itu udah mulai bisa makan, Bapak Ibu Saudara ya. Udah mulai bisa makan, sedikit-sedikit, itu berangsur-angsur dipulihkan Tuhan, pemulihan. Jadi ibarat kata itu, saya itu seperti dikasih kesempatan kedua, begitu saudara ya. Kesempatan kedua, untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi inilah waktu-waktu sebelum Tuhan Yesus datang, untuk kita melayani Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada mustahil ya Bapak Ibu ya. Bagi Tuhan nggak ada mustahil. Kata lagunya Pak Wel ya, apapun
apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Nah, gitu saudara ya. Tak pernah mesti lihat dulu nih liriknya. Ah, ya boleh nyanyi deh ya. Bisa WL nyanyi. Ini dulu ya, apapun yang terjadi ya, bisa nyanyi. Kita nyanyi dulu ya. Apapun yang terjadi, bagi Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat, apa yang Bapak Ibu alami pada saat. Mungkin gembala saudara sedang mengalami sakit COVID pada saat. Saya percaya bagi Tuhan gak ada mustahil. Suatu mungkin, segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Yuk kita nyanyi sebentar ya. Silakan. Mari Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya pada. Ya, saudara, saya percaya Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya saudara, jadi apa yang dihadapi Pak Bagio pada saat ini juga saya pernah ngalamin pada saat, dan saya yakin itu yang saya rasakan pada waktu itu memang COVID. Setelah itu baru saya cek kan tanda-tandanya begitu ya, kemudian akibat-akibatnya. Wah iya betul ya, pada waktu itu Tuhan masih kasih kesempatan. Ya saudara Bapak Ibu ya. Dan bahkan dan pada waktu itu saya ingat sekali, makanya saya ingat Pak Bagio itu satu-satunya ya pendeta yang pada waktu itu nelpon saya pada waktu itu, nanyain Pak kabarnya gimana. Telepon istri saya pada waktu itu ya, telepon istri saya pada waktu itu karena yang terima istri saya. Gimana kabarnya, gimana ininya kondisinya. Pada waktu itu pas lagi turun ininya panasnya. Oh, baik Pak, sudah turun. Malamnya panas lagi sudah. Jadi kondisinya pada waktu itu belum stabil gitu. Tapi terus didoain sudah ya pada waktu itu. Dan saya dan saya percaya Tuhan juga pasti sembuhkan Pak Bagio, anaknya, seluruh keluarga sempurna ya. Kita juga doakan ya Bapak Ibu, kemarin dalam doa ibadah raya kita kemarin yang kita doakan orang-orang sakit, saudara. Kita mendoakan khusus juga Pak Bagio ya, saudara. Pak Bagio, Pak Harlen ya, saudara. Kita doakan juga ya. Hari ini juga nanti pasti akan didoakan juga, saudara. Bapak Ibu sampai sembuh ya Bapak Ibu ya, sampai sembuh ya, saudara ya. Dan itu mujizat yang dari Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada mustahil. Nah, saudara ya, itu yang kedua, damai sejahtera Allah, ya, saudara. Damai sejahtera Allah akibatnya apa? Tadi yang pertama ayat 6 mengakibatkan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian ketika damai sejahtera itu muncul ada dalam diri kita,
Maka apa yang terjadi? Dikatakan akhirnya, saudara-saudara yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang yang indah, yang mulia, yang suci. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah sudah ada di dalam hidup kita, diri kita. Ya sudah ya. Mungkin ketika kita ngadapin masalah, dulu juga saya ngadapin begitu. Waktu saya ngadapin itu, waduh, gimana ya kalau saya dipanggil Tuhan? Kan gitu, pikiran itu kan ada kan, saudara ya. Gimana dipanggil Tuhan ya, anak saya masih SMA kelas 1 lagi gitu ya, saudara ya. Masih ujian, masih SMP ya Bapak Ibu waktu itu, belum SMA. Masih ujian, pas ujian. Waduh, saya juga kepikiran, anak saya sakit tuh pas anak saya ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kepikiran gitu, waduh nanti gimana SMA-nya gitu ya. Saudara, kepikiran seperti itu, nanti gimana istri saya, begitu saudara ya. Tapi puji Tuhan, rupanya Tuhan masih beri kesempatan ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga kita pasti alami mujizat ya dari Tuhan. Oleh karena itu maka akhirnya apa? Akhirnya ketika tadi ya, saya berdoa gitu kan, sama istri saya juga berdoa, damai sejahtera itu mulai muncul dalam diri saya pada waktu itu. Kemudian saya berserah kepada Tuhan. Jangan pikirkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh deh gitu ya. Udah pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan berikan mujizat, pasti Tuhan pulihkan. Jadi itu yang akhirnya harus saya masukkan dalam pikiran saya, Saudara ya. Bukan hal yang nggak enak, yang jelek ya Saudara, tapi hal yang bagus, yang mulia, sedap didengar, yang indah itu masuk dalam yang saya masukkan dalam pikiran saya. Saya nggak mau lagi mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Saya mau pikirkan pikiran-pikiran yang berharga. Akhirnya apa? Tuhan berikan mujizat anugerah. Ya, saudara, bagi Tuhan nggak ada mustahil. Jadi saudara, sekali lagi, firman Tuhan hari ini, bagaimana cara kita menghadapi ya macam-macam, saudara. COVID lah, penyakit yang kita alami, masalah, problem, persoalan, tantangan, cobaan, saudara. Apapun yang kita alami, saudara. Pertama, jangan kuat. Bawa kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ya sudah, dan ikut doa corporate kalau sebisa yang saudara bisa. Hampir tiap hari saya ikut, saudara. Menara APT terutama, yang saya sering ikut tuh APT ya saudara ya. Menara doa APT, ya Bapak Ibu mungkin tahu ya, yang Azusa Prayer Tower ya saudara ya. Hampir setiap hari itu saya ikut tuh ya saudara ya. Kemudian Menara Doa Pusat ya rayon, Menara Doa Rayon pasti ikut ya saudara ya. Kemudian ada Menara Doa di bukan Menara Doa Rayon, Menara Doa Pusat ya yang saya pasti ikut. Kalau Menara Doa Rayon kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak ya saudara ya. Ya, saudara. Kemudian kalau Rumah Doa udah pasti ya saudara. Terus berdoa terus saudara. Berdoa terus, apalagi sekarang ini banyak orang butuh ya dukungan doa. Kita harus banyak berdoa. Bapak Ibu masuk daripada hati galau ya, penuh dengan pikiran-pikirannya negatif, masuk aja menara doa. APT itu 24 jam Bapak Ibu. Jadi kalau tengah malam Bapak Ibu lagi pikirannya galau ya, pikirannya nggak bener ya, mau yang aneh-aneh begitu, masuk aja ke APT. Pasti ada orang yang berdoa di situ. Sudah berdoa, puji Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa di situ. Daripada mikirin yang aneh-aneh, masuk. Sudah. Kalau perlu berapa jam kayak sudah ikut, bisa sudah. Kalau PT 24 jam. Sudah ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, itu satu hal yang menguatkan kita. Bapak Ibu ya, saudara sekalian ya. Jadi damai sejahtera itu akhirnya apa? Kemudian apa setelah kita berdoa dan pemohonan syukur, maka tahap yang kedua, damai sejahtera Allah itu akan memenuhi kita dan melampaui segala akal. Damai sejahtera itu. Maka pikiran yang indah, besar dan mulia itu akan masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita nggak perlu mikir yang aneh. Jangan pikirin yang aneh, tapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, saudara ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara pada saat ini. Saya akan akhiri. Mari Bapak Ibu kita nyanyi satu lagu lagi deh saudara ya. Lagu ini minta WL bisa musim akan selalu berganti, tahu ya? Apa enggak? Kasih Tuhan tetap abadi. Nah, saya
Tuhan selalu menolongku ya, saudara. Yuk kita nyanyi lagu itu deh ya. Musim akan selalu berganti. Ya. Yuk kita nyanyi lagu itu. Silakan WL. Musim akan Bentar ya, Pak. Mari kita sama-sama angkat pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjadi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami percayakan janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang akan memelihara damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dalam hati kami Tuhan. Karena doa-doa yang kami naikkan kepadamu tidak sia-sia Tuhan. Doa permohonan pengucapan syukur kami tidak sia-sia Tuhan. Kau Allah yang mendengarnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Bapak Ibu, mungkin pada saat ini Bapak Ibu ada mengalami masalah, problem, persoalan, penyakit-penyakit mungkin yang berat dalam hidup saudara. Mari angkat tangan, saya akan berdoa bagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala sesuatunya mungkin bagimu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini.
yang mengangkat tangan mungkin mengalami pada saat ini masalah ekonomi, masalah keuangan Tuhan, masalah sakit penyakit, problem keluarga Tuhan, apapun dalam hidup mereka, dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan Tuhan, apapun Tuhan dalam kehidupan mereka, kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau melihat dari sorga Tuhan, Engkau Allah yang akan menjawab setiap seruan daripada anak-anak-Mu ini dengan kebaikan-Mu, dengan mujizat yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau jawab Tuhan setiap doa-doa mereka. Apa yang mereka rindukan Tuhan, Kau jawab ya Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan, Kau berikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Yang mengalami masalah keluarga Tuhan, Engkau Allah selesaikan dengan kuasa-Mu. Yang mengalami masalah pribadi, Kau selesaikan, berikan jalan keluar Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil dalam pekerjaan, dalam bisnis Tuhan. Engkau Allah berikan anugerah-Mu Tuhan, berikan mujizat Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil, segala sesuatunya mungkin bagimu Tuhan. Engkau Allah yang melakukan. Tuhan, kami juga khusus berdoa Tuhan untuk Pak Bagio Tuhan, Bapak Pendeta Subagio Arif Tuhan, dan anaknya Tuhan yang sakit pada saat ini Tuhan, kami berdoa COVID diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kami usir, kami patahkan, hancurkan sakit penyakit COVID di dalam nama Yesus. Tuhan Allah memberikan kesembuhan atas Pak Bagio Tuhan. Tuhan Allah memberikan anugerah Tuhan, pemulihan sempurna untuk Pak Bagio dan juga anaknya Tuhan. Kami percaya bagimu tidak ada mustahil. Segala sesuatunya mungkin bagimu Tuhan. Engkau Allah yang melakukan mujizat Tuhan. Kami percaya janjimu ya dan amin Tuhan. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan. Untuk Pak Bagio, istri, anak, seluruh keluarga besar di dalam nama Yesus. Engkau sendiri Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kami semua Tuhan. Untuk kesembuhan Pak Bagio dengan anugerah dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menjawab syukur. Firman Tuhan sudah berhenti pada saat ini Tuhan. Kau urapi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Bila apa yang kami terima tidak lalu begitu saja. Akan dapat tertanam dalam hati kami. Berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, silakan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Andanu buat firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita boleh tetap kuat dalam menghadapi segala hal apapun. Baik, kita akan persiapkan untuk persembahan kita. Pada hari ini kita akan berikan persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Marlina. Mari saya persilakan Ibu Marlina. Mari kita sama-sama berdoa. Kami tundukkan hati dan hidup kami di bawah tangan pengasihan Tuhan. Sungguh besar anugerah dengan segala kebaikan-Mu setiap hari. Setiap musim hidup kami ada dalam setiap tuntunan dan rencana Tuhan yang terbaik. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sudah kami dengarkan Bapa. Kami rindu biar setiap firman Tuhan itu boleh bertumbuh berakar dalam hidup kami. Agar kami Tuhan dapat kuat menghadapi setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kalau sebentar kami akan memberikan sebagian daripada persembahan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami setiap berkat-Mu, mari Engkau memberkati kami dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu dan Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum. Dengan men-scan QR kode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat memberi. Akan dilanjutkan pembacaan pengumuman oleh Grace.
Shalom, Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Andanu Seto yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10, ibadah disertai perjamuan kudus diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online via Zoom dan YouTube dimulai pukul 8.30 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18.00 akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13.00 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, Australia. Setiap Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Menyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram jc_um. Setiap hari Kamis pukul 19 akan diadakan rumah doa lokal, terbuka untuk seluruh jemaat, seluruh kegiatan menggunakan Zoom online. Link Zoom dibagikan di WA Group. Healing Prayer Night GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19.00 WIB. Melalui Zoom, mari kita bersama-sama bersatu hati saling mendoakan agar kesembuhan terjadi bagi keluarga dan kerabat. Adapun form permohonan doa dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng. Cool Community of Love adalah komunitas kasih GBI Ujung Menteng tetap diadakan secara online ataupun offline. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 26 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silahkan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam doa syafaat, kita akan berikan waktu untuk Ibu Silpi, Ibu Gembala kita ingin menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, Ibu Gembala. Shalom. Selamat pagi semua. Terutama saat ini saya mau menyampaikan terima kasih untuk Pastor Andanu Seto yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah memberikan kesaksiannya yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga berlimpah-limpah dan salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Memberkati. Tuhan berkati. Untuk semua, selamat pagi untuk semua Bapak, Ibu, saudara-saudari seluruh pengerja, jemaat GBI Ujung Menteng, Pos PI, Roma, Pos PI, MTPC. Terima kasih yang sudah beribadah pagi ini. Salam sehat selalu dan bahagia. Saya sekedar menyampaikan kondisi Bapak saat ini. Bapak meskipun tidak dapat bergabung bersama melalui Zoom atau melalui YouTube, tapi Bapak tetap dengan WA. Dengan WA saya, Bapak tetap ikut beribadah. Jadi Bapak mendengar juga apa yang menjadi kesaksian dari Pak Andanu dan pujian-pujian yang disampaikan oleh seluruh pengerja. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan untuk Pak Subagio dalam menghadapi ini. Saya percaya, seperti yang Pak Andanu katakan, mujizat itu masih ada.
pelayanan belum selesai. Ladang sudah menguning, pelayan banyak, tapi pengerja sedikit. Pelayanan ini belum selesai. Dan GBU Ujung Menteng masih tetap akan terus menuai banyak jiwa, Pos PI Roma, Pos PI MTPC juga. Semua untuk saudara-saudara kita yang saat ini sakit, jemaat, atau siapapun yang bukan jemaat tapi dalam lingkungan keluarga besar GBI Ujung Menteng semua yang terpapar COVID, saya cuma mohon untuk saudara-saudara kita semua tetap dukung, tetap doakan. Kenapa? Seperti yang mungkin Pak Andanu alamin dan sebagian yang saya dengar kesaksiannya, kita tidak akan membiarkan mereka sendiri. Kita tidak harus membiarkan sendiri. Kita perlu mensupport mereka. Kita perlu mendukung mereka. Melalui dengan telepon, seperti yang Pak Andanu dapatkan, melalui dari keluarga, dari saudara, dari apapun siapa, dukungan doa yang nggak sedikit. Kita perlu dukung itu yang saya rasakan. Itu yang kami rasakan. Jadi kami sangat berterima kasih untuk semua yang sudah mendukung, mendoakan, apapun support yang kami terima, kami mengucapkan terima kasih. Untuk saudara-saudara semua yang tidak dapat saya sebut satu-satu, kami mengucapkan terima kasih. Saya cuma menghimbau, kalaupun ada keluarga kita, teman kita, jangan pernah ditinggalkan. Mereka harus diberi kekuatan, mereka harus diberi dukungan, karena intimidasi begitu kuat. Sakit penyakit ini, seperti yang Pak Andanu tadi bilang, bukan cuman fisik yang diserang, tapi pikiran. Itu yang harus kita bantu untuk keluar, kita perangi, kita ini. Semua sahabat-sahabat kita, saudara kita juga tetap harus dibangkitkan imannya, semangatnya. Kita harus lebih intim dengan Tuhan. Kita tetap harus berdoa. Kita supaya bangkit, damai sejahtera ada, sukacita ada, dan kelimpahan pokoknya semangat itu harus ada. Yang sakit, yang nggak bisa makan, harus bangkit, harus makan. Kenapa? Untuk membangunkan imun kita. Selain iman yang harus dibangkitkan, imun juga harus dibangkitkan dari makanan, dari itu. Jangan menyerah. Kita setiap hari bersama, meskipun saya tahu Pak Bagio ada di ruang ICU, di rumah sakit, tapi dengan sedikit waktu yang ada, kita berusaha untuk datang ke rumah sakit, kita tetap mensupport dia, meskipun kita nggak ketemu, kita tetap menunggu, kita menyediakan waktu untuknya, bahwa kita ada di sana. Dan saya percaya akan firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di Yohanes 14 ayat 14. Saya mohon dan kepada Tuhan, seluruh keluarga meminta kesembuhan untuk Pak Subagio. Dan saya percaya dengan iman Tuhan pasti akan melakukannya. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman, untuk saudara, untuk Bapak Ibu semua saudara. Terima kasih. Saya cuma menyampaikan ini, saya mohon dukungan doa untuk kita semua saudara-saudara di GBI Ujung Menteng sudah mengadakan Healing Worship Night setiap hari jam 7. Tetap kita bersatu hati mendukung siapapun saudara-saudara kita, teman-teman yang sakit, supaya dibangkitkan, supaya disembuhkan, supaya kita bisa sama-sama lagi menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih semua. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kembali Rami, terima kasih. Terima kasih Ibu Gembala, salam sehat selalu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saya persilakan Ibu Nurmala untuk berdoa syafaat. Salam semuanya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa
Urabashandara lama-lama shikata karalabas. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu pada siang hari ini yang sudah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk datang beribadah. Kami datang mencari wajah-Mu pada saat siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Engkau saat ini lewat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap memelihara Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya kami dapat melihat kuasa-Mu terjadi Bapa di dalam mengucap syukur kepadamu. Bapa, ini umat-Mu datang di hadapan-Mu. Mereka ada di rumah-rumah Tuhan dimanapun berada saat ini, baik di dalam kendaraan Tuhan, di dalam perjalanan Tuhan. Engkau Bapa menjamah melawat setiap mereka. Engkau memberkati mereka semua Bapa. Engkau melindungi setiap mereka. Biar perlindungan kuasa darah Yesus menutup bungkus seluruh umat-Mu Bapa. Dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Ada kuasa darah Tuhan Yesus melindungi supaya segala panah api si jahat, tipu daya si iblis tidak dapat menjamah hamba-hamba-Mu ini, umat-Mu ini ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan yang memenuhi setiap umat-Mu. Dan terlebih Tuhan, Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau dia juga Tuhan punya kesaksian di dalam pertolongan perlindungan Tuhan, dia boleh ada sampai saat ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Andanu, Pendeta Andanu Seto ya Tuhan Yesus. Urapi dia lebih lagi Tuhan, pakai dia dengan istrinya juga anaknya Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, berkati pelayanannya Bapa. Biar Papa Engkau pakai dia di akhir zaman ini lebih lagi Bapa. Demikian saat ini ya Tuhan, kami khususnya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami kepadamu Bapa. Mari saudara kita mengangkat tangan kita untuk hambanya Bapak Gembala kita Bapak Subagio Arif. Hura basandara la basandara lama-lama sikata karala basandara lama-lama. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biar Engkau yang turun tangan saat ini. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk kesembuhan daripada hamba-Mu Gembala kami Bapak Subagio Arif Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan doa Tuhan, Engkau Bapa yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh seantero tubuhnya, kuasa darah Yesus menutup bungkusnya. Sehingga kuasa maut tidak dapat menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh jiwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu Bapa sempurnakan, pulihkan seluruh kehidupannya Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya Bapa. Baik saturasinya Tuhan. Demikian juga Tuhan. Yaitu paru-parunya Tuhan. Kami percaya hembuskan napas-Mu Tuhan kepadanya. Supaya napas hidup memberikan kepadanya Tuhan kelegaan. Sehingga Tuhan dia boleh merasakan kelegaan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga seluruh keluarganya. Baik istrinya Ibu Silpi dan ketiga anaknya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik orang tuanya dan seluruh saudaranya. Ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau melihat apa yang sudah Tuhan
Tuhan hamba-Mu kerjakan bagi kami di ujung menteng Tuhan. Mari perhitungkan Tuhan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah Dia kerjakan Tuhan bagi umat-Mu. Karena itu belalah hamba-Mu Tuhan, belalah dia Tuhan. Engkau yang dapat mempertahankan Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan seluruh orang yang sakit Tuhan. Dari seluruh GBI ujung menteng Tuhan. Dimanapun jemaat ini berada saat ini. Tuhan mari ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu. Biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut tidak dapat menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian Bapa kami berdoa Tuhan. Buat pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Bapak Niko Nyotor Harjo dan Ibu Hermin Tuhan. Demikian juga Tuhan keluarganya. Demikian Bapa keempat wakilnya dan keluarganya. Mari tutup bungkuslah seluruh hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Supaya segala panah api si jahat tidak dapat menjamah mereka. Biar kuasa-Mu tetap nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Baik di dalam pelayanan mereka. Biarlah pengurapan baru terus curahkan atas hamba-Mu ini. Supaya di dalam pelayanannya tetap nyata mujizat-Mu Bapa. Banyak jiwa dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan di dalam nama Yesus. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa buat kerayon kami ya Tuhan Yesus. Bapak Johannes Raja Guguk ya Tuhan. Beserta istrinya Olga Bapa. Mari tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Seluruh seantero tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala panah api si jahat tidak dapat menjamahnya. COVID-19 tidak dapat menyentuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dia dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Biar kuasa-Mu tetap nyata di dalam setiap pelayanannya. Ada mujizat terjadi di rayon 1G di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rayon 1G, rohnya hari-hari ini bangkit, menyala-nyala untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari tutup bungkus seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh gembala yang ada di cabang ranting rayon 1G. Semuanya ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak saat ini kami berdoa buat pemimpin, yaitu pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Mari kuatkan, teguhkan hatinya Bapak. Biar dia mampu Tuhan melakukan tugasnya Tuhan sebagai pemimpin di bangsa ini Tuhan. Mari curahkanlah roh takut akan Tuhan baginya. Agar hikmat yang berasal dari Tuhan turun atasnya. Sehingga dia dapat menjalankan pekerjaan yang sudah diberikan baginya untuk bangsa ini Tuhan. Mari buat Tuhan juga wakilnya Tuhan. Biar mereka tetap sehati sepikir Bapa. Seluruh jajarannya juga Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka. Agar mereka juga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami Bapa. Lewat kepemimpinan setiap mereka. Baik seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Baik gubernur, wali kota, bupati, demikian camat, lurah, RT, dan RW. Biar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga gubernur daripada DKI Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepadanya roh takut akan Engkau Bapa. Agar hikmat daripada-Mu ada baginya. Agar dia berlaku adil dan bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu percaya di siang hari ini. Tuhan, roh-Mu bekerja. Yang sudah Tuhan menjawab doa-doa daripada umat-Mu Tuhan. Dan umat-Mu yang sudah diberkati saat ini Tuhan. Mengalami
sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sebelum kami Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu sama lain dalam Zoom ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan damai sejahtera, dan mari kita terimakan berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia anugerah Allah Bapa berlimpah-limpah, sempurna di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati bagi kita menebus segala dosa-dosa kita, hingga kita beroleh keselamatan kekal itu, serta penyertaan, perlindungan, pertolongan, persekutuan, juga pengajaran Roh Kudus, menyatakan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua orang percaya katakan bersama, amin. Tuhan berkati semuanya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Silvi, salam buat Makasih. Pak Bagio. Terima kasih Bu. Nurmala, Pak Hendra, Apni, Tuhan berkati, terima kasih. Danu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Hendra, Gabe semuanya. Bung Opu, Saling sapa, sehat selalu. Sehat semua ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Mary. pamit dulu ya. Ya Tante. Ada Tante. Saya juga pamit ya. Berkati ya. Terima kasih Pak Danu. Berkati. Tante Depi, selamat hari Minggu. Terima kasih.